padahal samar-samar. Boleh nggak ya? Siapa yang menyelamatkan dirinya dari hal samar-samar, dia telah menyelamatkan kehormatan dirinya dan agamanya. Dan siapa yang menjerumuskan dirinya pada hal yang syubhat, dia telah menjerumuskan dirinya pada yang haram. Seperti pengembala domba yang bawa domba-dombanya di ladang rumput, yang rumputnya lebih tinggi dari dombanya, sehingga dia tidak tahu domba mana yang dicuri oleh serigala. Berarti dalam Islam cuma ada halal, ada haram. Syubhat pun masuk di sini. Ragu pun nggak ada dalilnya, atau mungkin lemah, ya sudahlah, gitu loh. Ini enggak langsung divonis saja langsung ini. Sekali lagi teman-teman, kalau dianggap ini adalah perbuatan, nggak apa-apa lah, ya sudahlah. Jangan jadikan perpecahan umat, gitu kan? Yang ini perlu diketahui. Ini ulama yang pertama, Rabbani. Ada ulama yang memang ini istilah di para ulama waratha. Ulama waratha ini orang-orang yang terwariskan istilah ulama pada mereka. Gitu. Tapi orang-orang ini tidak punya kapasitas untuk itu. Saya kasih contoh kayak kita di Indonesia kan, maaf, gelar ustadz. Ya, ini mudah sekali kan, siapa saja bisa bicara sedikit agama, ustaz. Jadi ini semua divonis. Yang lebih unik lagi adalah, maaf jangan tersinggung, ini orang di Indonesia sekarang ahli melintir perkataan ini ya. Jangan dipelintir lagi. Saya tidak singgung siapapun, dan jangan tersinggung, nggak usah tersinggung. Kalau baik terima, nggak baik nggak usah terima, kan selesai gitu. Gelar haji, Pak Haji ini pulang dari haji 40 hari alim. Dari mana alimnya nih? 40 hari memang di sana belajar, hafal Quran. Kalau kita lihat jemaah haji kita datang ke sana, tinggal di hotel, pergi sholat di masjid, dan kebanyakan nongkrong depan hotel, masih banyak merokok di situ, ngobrol-ngobrol. Pulang tiba-tiba jadi alim, dari mana ini disulap ini? Hah? Bagaimana caranya bisa tiba-tiba berubah ini? Dan kita vonis, oh ini berarti seorang alim. Yang banyak terjadi di Indonesia, dan ini kita sayangkan sekali. Kalau khatib tidak hadir, baik silakan Pak Haji gantikan. Tentu semua Pak Haji silahkan, tidak ada yang larang, asal dia punya kapasitas ilmu silahkan. Tapi dia naik bicara, banyak orang di Indonesia terjadi fakta, ya. Kemudian dia turun dari mimbar, dia tidak mau lagi mengatakan tidak tahu, semua tahu. Dan yang jadi masalah pengikutnya fanatik, walaupun salah. Nah ini yang jadi hal yang luar biasa. Ini namanya ulama waratha. Ada orang kakeknya kiai, ayahnya kiai, anaknya jadi kiai otomatis. Dari mana ini otomatis? Ilmu itu harus dipelajari, nggak bisa. Kan itu. Ada yang ketiga, yang terakhir, ulama su. Dan ini Nabi SAW sebutkan, akan datang nanti satu zaman di mana umatku dipimpin oleh ulama su, ulama yang buruk. Kok ada ulama buruk? Apa maksudnya? Kata Nabi SAW adalah ulama yang memanggil umat ini pada kesesatan. Mereka diberikan julukan ulama, tapi mereka ngajak orang-orang untuk berbuat hal-hal yang dikarang-karang sama dia, buat cara ibadah sendiri, nggak butuh dengan syariat. Nggak butuh syariat, kita butuh Al-Quran dan Sunnah, panduan. Nabi SAW mengatakan, telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalau kalian berpegang teguh padanya tidak akan pernah salah selamanya. Kitabullah wa sunnati. Dan kita sayangkan sekarang memang banyak orang juga, ini satu hal yang perlu kita garis bawahi supaya kita faham teman-teman sekalian. Sekali lagi, tidak menggurui ya. Al-Quran dan Sunnah, semua sekarang sekte dalam Islam yang mengatakan saya muslim, kemudian saya disebutkan kepada kelompok tertentu, kami juga punya Al-Quran dan Sunnah, gitu. Baik, semua orang memvonis punya Al-Quran dan Sunnah, tapi permasalahannya ada satu kalimat yang mestinya kita tempelkan dengan itu. Apa itu? Sesuai dengan pemahaman para sahabat. Maksudnya para sahabat. Al-Quran turun kepada para sahabat, banyak ayat turun kepada para sahabat. Hadis-hadis Nabi SAW disebutkan di hadapan para sahabat. Berarti kalau kita kembali kepada tafsir, kita kembali kepada hadis Nabi SAW, lihat perkataan para sahabat. Itu yang penting. Kita sekarang nggak ayat Al-Quran kita vonis sendiri. Banyak orang-orang yang akhirnya menyalahkan orang lain karena masalah ayat dibaca, oh ini maksudnya begini, sudah selesai, dihakimi sama dia. Atau ini hadis begini, kemudian langsung divonis sama dia. Padahal sebenarnya tidak kembali kepada pemahaman para sahabat. Ini yang Allahu alam, yang saya tahu akhirnya membuat umat ini banyak kemana-mana pemahamannya. Dan banyak di antara mereka mengatakan, itu kan zaman sahabat. Sahabat juga bisa melakukan, kenapa kita tidak? Tentu saja sahabat melihat Nabi SAW. Apalagi khulafa rasyidin, gitu kan? Buktinya Utsman bin Affan boleh buat susun Al-Quran. Dan zaman Umar bin Khattab dijadikan tarawih 20 rakaat. Siapa mereka? Khulafa rasyidin. Kata Nabi SAW apa? Alaikum bisunnati wa sunnatu khulafa rasyidin min ba'di. Addu alaihi bin nawajid. Berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Antum masuk khulafaur rasyidin? Kan tidak kan? Nah, iya. Mau disamain perbuatan dia dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dari mana ini? Tidak bisa ketemu, ada dalil menjelaskan masalah itu kan?
Berpegang teguh pada keduanya walaupun dengan gigi geram kalian. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali yang disepakati Khulafaur Rasyidin, sunnah mereka yang kita ikutin, perbuatan-perbuatan mereka, contoh yang mereka lakukan, bukan kita teman-teman sekalian, gitu kan? Jadi kita harus jangan tarik, oh itu buktinya sahabat bisa buat, kita juga bisa buat, nggak bisa. Pada saat itu para sahabat ada, masih hidup dan mereka sepakati untuk itu. Ini yang perlu kita ketahui, Allahu a'lam.